Oke, Bapak Ibu, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Minjang Bapak Ibu, sugeng rawuh wonten ing acara aksi nyata calon guru penggerak angkatan itu Kota Semarang menika ingkang mangke dados pambicara atau yang akan memberikan diseminasi Pak Heri Purnomo dan kita fasilitator dan pengajar praktiknya di sini. Jadi Bapak Ibu nanti pagi ini Pak Heri akan mendiseminasikan topik kaitannya dengan budaya positif. Nanti seperti apa budaya positif itu Pak Heri yang akan menyampaikan. Bapak dan Ibu, agenda kita semi formal saja, kita tidak yang kegiatan harus ada upacara tertentu. Kita nanti buka, kemudian Pak Heri memberikan paparan dan juga diskusi, dan kemudian nanti ditutup atau diakhiri dengan Bapak dan Ibu untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam acara ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Langsung ke acara inti untuk kegiatan aksi nyata modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif nanti akan dibawakan oleh Pak Heri. Monggo Pak Heri dipun kasumuraken. Oke, matur nuwun Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing Bapak Ibu sedaya, salam dan bahagia. Yang kula hormati Bapak Ibu sedaya, kadang-kadang pendidik, tenaga kependidikan, mamong, perawat, sedaya unsur wonten ing SMK Negeri Jateng di Semarang menika. Syukur alhamdulillah monggo kita tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti awit ing wekdal menika dinten Kamis tanggal 9 Februari kita saged pepanggihan wonten ing lab setunggal wonten agenda diskusi ngenani diseminasi aksi nyata modul 1.4 kaitan kalian budaya positif. Izin awit menika dinten Kamis pengantaripun nyanyi basa Jawi sakbibaripun menika mangke berbalik berbahasa Indonesia. Nggih, saderengipun kula ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Ibu sedayanipun ingkang sampun kersa rawuh ngrawuhi undangan utawi sekedhar ingkang sampun kula aturaken dhateng Bapak Ibu. Ugi nuwun sewu Bapak Kepala Sekolah wekdal menika tindak dhateng Jakarta lan wonten tugas kantor sehingga boten saged nenggani rawuh wonten ing mriki. Mila nadyan kados mekaten monggo mugi kegiatan menika saged mlampah kanthi ganjar lancar. Baik Bapak Ibu, saya beralih ke bahasa Indonesia. Mungkin kalau saya mau matur bahasa Jawa itu pergi sama Pak Wantoy. Beliau ini karena asli Ngayu Jakarta, terusipun pakai kula mlangsem. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan modul paket 1. Paket 1 itu ada 4 materi. Yang pertama adalah filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ada proses menuntun dan lain sebagainya, kodrat alam, kodrat zaman. Yang modul kedua adalah bagaimana kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul yang ketiga adalah visi guru penggerak yang kemarin juga telah melakukan kegiatan diskusi visi dan perubahan prakarsa sekolah. Dan modul 4 ini adalah budaya positif. Mengapa ini penting untuk didiseminasikan kepada seluruh warga sekolah Bapak Ibu? Karena ternyata zaman berubah, kebijakan berubah, anak pun yang kita hadapi, yang kita layani, kita didik juga berubah. Tentunya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya. Dan mungkin melalui kegiatan budaya positif ini akan sedikit banyak memberikan wawasan baru bagi kita semuanya. Mohon izin saya untuk mengawali. Pada materi ini ada 7 cakupan pokok yang nanti akan kami sampaikan. Pertama, perihal paradigma
baru atau perubahan paradigma belajar baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah 5 kebutuhan dasar manusia atau 5 pokok kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat adalah teori motivasi dan perilaku. Dilanjutkan kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas dan yang terakhir segitiga restitusi. Materi ini saling berkaitan dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Izin saya mengawali terhadap diskusi ini. Kita menyebutnya budaya positif atau ekosistem positif. Kalau merujuk pada buah pemikiran KHD Gajah Dewantara, beliau mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Beliau mengatakan seorang pendidik ini layaknya seorang petani yang sedang menemani, menanam maupun merawat tanaman yang ia tanam. Dan tanaman itu hanya akan dapat tumbuh apabila dia dapat memperbaiki kondisi lingkungannya, tanahnya, kemudian bagaimana dipastikan airnya, pupuknya. Bahkan kalau ada ancaman-ancaman ulat, hama dan lain sebagainya. Disinilah kemudian bagaimana pendidik itu berperan sebagai penuntun tanaman atau tumbuhan itu bisa tumbuh subur seperti itu. Ini adalah awalan bagaimana kita mengarah pada ekosistem positif. Bapak Ibu, untuk mengawali materi yang pertama adalah paradigma perubahan. Yang akan kita rubah mindsetnya adalah bagaimana kita menghadapi kontrol terhadap diri kita sendiri dan kontrol terhadap orang lain. Kita coba bisa memperhatikan ya. Coba Pak Ian, saya ibaratkan Pak Ian punya sesuatu yang sangat berharga ya, dan sesuatu itu Pak Ian pegang sekuat mungkin. Entah itu tujuan, entah itu harta, entah itu apa, Pak Ian genggam erat-erat. Lalu kemudian saya minta tolong Bu Umu dengan berbagai cara, entah itu dirayu, dibujuk, dihasut, disogok. Coba buka tangan Pak Ian, coba bisa dipraktekkan Pak Ian dengan Bu Umu. Nah, ini Pak Ian punya sesuatu di dalam dan Bu Umu ini pengen sekali tahu dan pengen membuka ini. Coba Bu Umu. Bu kira-kira mau merayu atau mau apa? Mungkin dulu dengan Bu Yuni. Oke, boleh. Itu ya. Ayo kalian pegang. Oh ya. Kalian terakhir. Bukan dong. Ini aku ini yang merayu. Kita punya apa di musik? Coba Bu Umu rayu Bu Yuni. Kira-kira biar bisa membuka, biar bisa tahu dalamnya. Masih sama ini. Mau dipaksa? Bu Yuni pokoknya upayakan panjenengan jaga sesuatu itu. Kayak ini kan baik ya? Oke Kak. Bukan dong. Bukan dong. Boleh kan? Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol kita sendiri. Jadi kalau demikian, kita harus mengubah paradigma bahwa orang lain itu harus sesuai dengan pemikiran kita. Orang lain itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Meskipun dengan bersusah payah, bersekuat tenaga apapun, yang namanya kekuatan kita untuk mengontrol orang lain tidak akan bisa. Kecuali orang tersebut tidak mempunyai pendirian. Orang yang akan itu tidak mempunyai suatu kekuatan yang sangat kuat. Maka ini adalah perubahan yang perlu kita tanamkan, bagaimana teori stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Kalau kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, maka dibalik kita berusaha memahami pandangan orang lain yang lebih luas lagi. Kemudian setiap perilaku buruk itu selalu dianggap sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku manusia itu pasti punya tujuan, termasuk yang buruk. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat ada seorang suami nekat mencuri untuk membiayai istrinya lahiran misalnya. Dia punya motivasi, punya tujuan dalam tindakan itu.
Maka dalam teori kontrol itu kita memahami bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Sehingga kita tidak selalu mengatakan salah terhadap sesuatu tindakan meskipun tindakan itu buruk. Kemudian kalau sesuai teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, dibalik hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, dibalik Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kemudian ada istilah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi di saat membujuk, merayu dan sebagainya tidak bisa, dipaksa. Dengan cara apa? Sekuat tenaga dipaksa. Ubah, berkolaborasi, ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan yang lain. Dan yang dulu selama ini kita, ini yang sulit ya, berpikir menang kalah ini. Kita harus berubah berpikir menang-menang. Bahwa oh nek aku ini, dia nanti yang akan kalah. Aku harus menang. Kita berubah menjadi model berpikir win-win, menang-menang. Ini adalah salah satu teori kontrol yang mendasari bagaimana nanti pokok-pokok budaya positif di sekolah itu. Maka pembelajaran paradigma baru itu adalah bagaimana merancang pembelajaran yang berdasarkan diferensiasi, di mana setiap murid pasti memiliki kodrat dan potensinya masing-masing. Nah, tentu di sini ada sesuatu yang unik. Apakah diferensiasi itu maka harus membuat perangkat yang banyak, harus kemudian memberikan perhatian khusus satu persatu terhadap murid? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Mungkin ada anak yang gemarnya pembelajarannya melalui kinestetis. Mungkin ada anak yang lebih suka pada audiovisual dan lain sebagainya. Maka mungkin guru juga harus memberikan berbagai pilihan alternatif. Misalnya bisa saja menggunakan barcode, bisa menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Nah, ini ada sesuatu yang unik. Kenapa harus disiplin positif gitu? Sebenarnya kalau melihat dari asal katanya, ya, dari bahasa Latin, disiplina itu berarti belajar. Tapi yang unik dan yang miris di bangsa kita ini, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dianggap disiplin apabila dia sudah patuh. Padahal tidak demikian. Disiplin itu dalam rangka menggali potensi yang ada dalam dirinya, belajar itu tadi. Nah, sebagai pendidik tentunya kita mencoba mendidik murid agar apa? Disiplin itu tumbuh dari dalam motivasi intrinsiknya. Kalau selama ini peserta didik kita itu disiplin karena aturan, berarti dia disiplin bukan dari motivasi dirinya, tapi karena dorongan dari eksternal. Karena ada aturan, karena ada hukuman. Mungkin nanti ketemu Pak Manto kalau pas sholat zuhur gak sholat dihukum, maka dia terpaksa untuk melakukan mungkin sholat berjamaah. Tapi kalau ini belum muncul dari dalam intrinsik sampai kapanpun, anak akan tetap. Maka yang perlu kita rubah bahwa disiplin itu bukan dalam rangka memberikan kepatuhan terhadap peserta didik, tapi bagaimana disiplin itu adalah proses menumbuhkan kebutuhan terhadap dirinya sendiri dalam rangka motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Maka kalau anak itu masih melakukan tindakan dengan pamrih karena perintah, ancaman, hukuman, pasti itu belum muncul dari sudut intrinsik. Ini berkaitan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada sesuatu yang unik. Selama ini kita tidak pernah melihat murid kita melakukan tindakan, entah itu dalam bentuk salah ataupun pelanggaran begitu, tapi kita tidak melihat kira-kira apakah anak tersebut kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum. Biasanya manusia melakukan tindakan itu atau melakukan sebuah aktivitas itu dilatar belakangi kebutuhan dasar tersebut. Misalnya, Bu Laili mengajar anak si A, dia kok tidur di kelas. Di saat diminta untuk maju ke depan, kemudian anak tersebut, saya nggak suka Bu pelajaran matematika misalnya. Mungkin kita bisa melihat
kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi oleh dirinya. Oh ternyata dia nggak suka dengan cara mengajarnya, misalnya cara mengajarnya Bu Leli misalnya. Saya itu lebih suka belajarnya itu lewat alam terbuka, langsung praktik Bu. Maka berarti dia butuh kebebasan. Oh berarti kita harus memahami mengapa anak melakukan tindakan itu. Dia butuh bebas. Atau misalnya ada teman yang merebut makanan atau milik teman lain hanya untuk dia ingin memiliki dasar penguasaan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu punya kuasa terhadap temannya. Maka mungkin dia butuh dasar kebutuhannya dia adalah penguasaan. Dari 5 ini, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 hal ini yang selalu mendasari setiap aktivitas perilaku manusia. Atau mungkin anak ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang, nggak pernah mendapatkan perhatian dari seorang pendidik misalnya, karena mungkin dalam tanda kutip dia berada di posisi belajar yang tidak cepat seperti teman-teman yang lainnya misalnya. Saat dia tidak mendapatkan perhatian, mungkin kemudian tidur, mungkin kemudian tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti yang lainnya. Nah, ini yang kemudian perlu dimiliki, dipahami oleh pendidik maupun tenaga pendidikan. Jika anak melakukan sesuatu itu, kira-kira apakah dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak? Coba ini ada contoh. Nah, ini ada contoh. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Menurut Pak Agista ini kebutuhan apa yang sedang cari anak? Ya, kalau menurut saya si siswa itu kebutuhan untuk ini kebebasan. Ya, karena lebih menekankan kesukaan dan kesenangan bernyanyi seperti itu Pak Eni. Ya baik, betul sekali Bapak Ibu. Terkadang kita terlalu memaksakan anak terhadap sudut pandang kita. Jangan nyetel musik di kelas misalnya, mengganggu yang lain misalnya. Mungkin anak tersebut nggak bisa belajar kalau tanpa itu. Nah ini yang maksud bagaimana kita membuka mindsetnya seperti apa. Nah yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Gimana Bu? Ini kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan anak itu? Perhatian, kasih sayang, rasa diterima. Dia pengen diperhatikan. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja misalnya. Kebutuhan apa yang kira-kira? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kesenangan. Karena dia menganggap sesuatu yang tidak dia sukai itu sesuatu yang menjemukan, karena tidak cocok dengan apa yang dia harapkan. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Apa ini? Penguasaan atau apa ini? Rasa diterima. Ya, rasa diterima. Kasih sayang. Baik, Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan teori motivasi perilaku berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi, ada 3 ciri perilaku manusia dalam melakukan tindakan. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak disiplin tadi karena pengen menghindari hukuman, gak pengen dihukum, makanya saya tertib. Maka pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Murid disiplin karena takut. Kemudian perilaku yang kedua, mendapatkan imbalan, reward, penghargaan atau apapun. Apa
apa yang akan saya dapatkan jika saya nanti melakukan itu? Kalau nanti saya tepat waktu hadir saat apel, saya dapat apa, Pak? Murid melakukan disiplin karena mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ini juga sama-sama motivasinya dari eksternal. Nah, kita mengharapkan motivasi perilaku anak kita itu bisa seperti yang ketiga ini. Dia menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapannya dia sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya inginkan bila aku melakukan itu. Maka dia melakukan disiplin karena sadar tentang apa? Kebajikan yang ada dalam dirinya. Saya harus tertib, saya harus datang tepat waktu. Ini tujuan dari disiplin positif. Nah, saya punya sedikit permainan Bapak Ibu, mungkin bisa dicoba dibuka di Kahoot di HP. Sama saya buka HP, buka saja kahoot.it, ngaten. Kahoot.it. Saya punya permainan hukuman atau konsekuensi. Sakit Pak Mantap? Si bantu Pak, mari. Monggo. Pilih pun menikah. Kucing yang seramkan. Terus bumi al ini siapa ini al? Alfian. Oke, Pak Terun, Bu Yuni, Pak Agis. Saya punya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teori hukuman dan konsekuensi. Kahoot.it. Masukkan pin itu dulu ya Pak ya? Ya, jangan ketik kahoot.it, itu pinnya dimasukkan itu, langsung itu. kahoot. O-nya itu lagi T terus .it. Dipelebet ke bawah. Next. Amin. Dengan mudah bersyukur. Baru bentar. Oh ini jenengan boten apa lewat aplikasi lewat Google. Ya. Sama nggih? Oke. Sementara Iya banget ini. wah, yang belum bisa masuk make lewat anu mawon. Nunjuk. Kita wiwiti nggih. Ada 7 pertanyaan. Ada kalimat, kemudian ada 2 jawaban. Apakah ini hukuman atau konsekuensi?
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, silakan diklik. Itu yang di atas. Baru 4 yang menjawab. Waktunya 5. Ada 1 yang menjawab ternyata salah. Kita lihat nilainya. Oke. Wow, tertinggi nih Bu Leli dikejar oleh Pak Agis nilainya. Kalau coba pakai simpati telkom. Pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah ini hukuman atau ini konsekuensi? Sebentar dan boleh pasti satu lagi di ngomong. Tidak salah tidak. Oh, kedua yang masih salah. Sama saja. Oke. Wah, keliru. Boleh baca cepat sih. Wow, Pak Agis langsung turun. Salah mencet ini. Oh, mengejar ini. Ya. Jalan ini Pak Jalan apa hubungannya? Bu Umu mengejar ini sebentar Iya. lagi. Jelas sampai dikejar deh. Pertanyaan yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau ini konsekuensi? Klik. Ya salah. Nah, oke, kita lihat nilainya dulu. Oh, Al mengejar. Wah, keren. Masih ada 4 pertanyaan, jadi memungkinkan Bu Lili digeser ke bawah. Silakan. Anda bisa sudah Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya benar. Oh, masih ada yang salah juga. Ini bedanya hukuman sama konsekuensi apa ya kalau jadi? Oke. Wah, Bu Yuni, boleh. Pak Agis mulai merangkak naik dari keterpurukan ini. Oke, pertanyaan kelima. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Langsung cepat sekali ya ini. Oh, ayo. Anda sampai lagi. Ini gimana kalau punya Bu Lili sudah taruh dulu? Sudah saya ngomong apa tuh Bang? Sudah ditakdirkan. Dua soal lagi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid gak boleh pakai sepatu karena dia nggak pakai sepatu hitam. Suruh nyeker. Hukuman atau konsekuensi? Masih ada salah ya? Asal sering bos. Oh, ternyata semakin meninggalkan. Ini dilanjutkan di satu soal terakhir. Oke, soal terakhir. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ikut pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kenapa dengan demikian? Oke. Masih wajar ya lari. Podiumnya lah sudah terbata nih. Pak Agis. Oh. Sampai itu sampai tadi. Hadiahnya senang ya Bu, ambil sendiri ya. Siap. Oke. Kita kembali. Kenapa kok masih banyak yang bingung terkait dengan hukuman dan konsekuensi ini? Saya matikan dulu biar gak ganggu. Ada lagi nggak nanti Pak? Ya. Masih mau bertanding? Masih harus mengalahkan. Boleh. Nah,
Mari kita perhatikan dengan seksama Bapak Ibu. Hukuman itu suatu tindakan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perilaku ataupun tindakan yang ia lakukan atas kesalahan tersebut. Contohnya disuruh mencatat 100 kali karena terlambat sekolah. Apa hubungannya dia terlambat dengan menulis kalimat itu? Kalau itu tidak ada hubungannya, maka itu namanya hukuman. Hukuman itu tidak berdampak positif. Kalau terlambat ke sekolah ya hukumannya harusnya tindakannya bukan seperti itu. Lari menuruni lapangan basket hampir sama dengan yang di bawah. Kalau yang di atas karena terlambat suruh lari, nggak ada hubungannya. Justru dia akan semakin terlambat masuk kelas. Tapi kalau itu pelajarannya Pak Yanuar, dia terlambat datang, disuruh lari, memang pelajarannya olahraga, konsekuensi. Diminta push up karena nggak pakai masker juga nggak ada hubungannya. Nah ini yang selama ini kita memberikan hukuman atau tindakan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang murid lakukan. Murid kesalahannya apa? Gantikan kertasnya teman tak orek-orek. Konsekuensi karena saya harus mengganti. Tumpahan air di meja saya harus membersihkan. Termasuk minta murid nggak pakai sepatu, kok terus malah dihukum dia sepatunya kok putih, harusnya aturannya hitam, kok malah disuruh nggak pakai sepatu, justru semakin mengecilkan dia, memalukan dia di depan publik dan lain sebagainya. Ini hukuman. Nah, ini yang mungkin perlu kita ubah mindsetnya. Pak Heri, sebelum lanjut boleh Pak Heri? Boleh. Itu yang hukuman-hukuman itu mungkin Pak Heri bisa memberikan solusi apa kira-kira untuk penanganan? Nanti sampai selesai. Oh, nanti di akhir belum selesai. Nanti di akhir Ibu. Kita belum selesai nih ya. Diferensiasinya itu lebih. Oh iya, diferensiasinya. Apa kelasnya langsung saya? Nih, perbedaan konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Bagi saya itu menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Mergo kowe iki ngrusake iki yo dandane, itu konsekuensi. Bukan hukuman. Membuat anak sakit. Ya, membuat anak sakit dalam jangka baik fisik maupun hati. Sakit hatinya ataupun sakit jiwa raganya gitu. Nah, tetapi kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka pendek saja. Dengan hukuman anak semakin benci dengan disiplin. Tapi dengan konsekuensi anak belajar menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, konsekuensi itu dikasih stimulus, tanggapannya apa? Dia kemudian memilih sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong agar anak menyesuaikan. Ya. Belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kalau dihukum, berarti sidik-sidik ngapusi, sidik menyembunyikan. Tapi kalau dalam konsekuensi belajar mematuhi peraturan. Dan hukuman itu pasti identik dengan marah, merasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi memang ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tetapi waktunya tidak terlalu lama. Ini adalah konsep disiplin dengan kata gagal. Nah, hukuman dan penghargaan, ternyata penghargaan itu termasuk kategori identitas gagal. Ada yang punya pendapat? Ternyata kita dalam memberikan penghargaan terhadap suatu tindakan murid itu terkategorikan dalam identitas gagal. Karena dengan penghargaan itu kita merusak hubungan antara anak. Akan ada iri, akan ada sesuatu yang gak nyaman. Wah, paling itu hadiah kayak terus. Mematikan kreativitas karena apa? Anak tersebut senantiasa mengharapkan penghargaan. Maka kreativitasnya yang lainnya, gue serasa garap, gue serasa berprestasi, itu aja. Menghukum ya, bukan menghukum. Maka sekarang sudah tidak ada ranking. Ranking itu juga menghukum Bapak Ibu. Wah, anak jenengan ranking berapa misalnya? Nomor 24 dari 24 siswa. Ini menghukum. Maka kita tidak boleh memberikan penghargaan privat dalam bentuk seperti
dan itu merampas hak untuk menghargai dirinya. Karena penghargaan atas dirinya itu bukan karena penghargaan orang lain. Dan hukuman ini ya tadi membuat anak takut, rendah diri dan lain sebagainya. Lalu kalau begitu konsep disiplin dengan identitas sukses yang seperti apa Bapak Ibu? Yang punya pendapat? Konsekuensi. Ada dua hal, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu menguatkan dalam jangka pendek, kemudian adanya stimulus respon, pasti dia menghormati aturan, ya. Tapi ada yang lebih penting lagi ternyata di atasnya konsekuensi ada yang namanya restitusi. Terjawab ya Bu? Hukuman tadi jawabannya nanti lewat restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu cirinya fokus pada pemecahan masalah. Tujuannya untuk menghormati dirinya dan orang lain. Bukan menggunakan stimulus respon, tapi menggunakan teori kontrol yang tadi di awal. Dia memegang kontrol dirinya atas diri sendiri. Dan tentu memperbaiki kesalahan itu muncul dari dalam dirinya. Ini identitas sukses. Apa itu restitusi? Yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dia kembali pada kelompoknya dan karakternya menjadi lebih kuat. Jadi proses restitusi itu mengembalikan lagi peserta didik untuk dikondisikan, kamu itu mau jadi apa? Kamu itu orang yang seperti apa? Kamu mempercayai tentang nilai-nilai apa? Maka akan tumbuh kesadaran dalam dirinya. Ini menurut Gosen tahun 2004. Maka cirinya tidak untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Ini sifatnya tawaran, bukan paksaan. Maka nanti yang disampaikan itu, kira-kira kalau begitu kamu akan apa? Bukan kamu harus push up 100 kali, ini paksaan. Tapi kalau tawaran akan muncul dari dalam mana? Dia akan merestitusi dalam pikirannya sendiri. Dan dia dituntun untuk melihat dirinya. Pasti tanya, kebutuhan dasar apa yang ingin kamu, yang belum didapatkannya apa sih? Dan fokusnya pada solusi, bukan memberikan hukuman. Ini perbedaannya. Hukuman itu guru menghukum, sikap hormat 10 menit di depan bendera. Gurunya marah, muridnya takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi, garap PR, gak garap PR toh? Ya wes, kok pas istirahat, PR garap 3 kali lipat. Sesuai nggak? Sesuai, karena memang gak garap tugas dan mengerjakan. Tetapi di sini gurunya tegas, murid menghargai, menghormati peraturan, tetapi tidak menghormati dirinya sendiri. Nah, kalau tingkatan lebih tinggi lagi, restitusi. Guru menanyakan keyakinan. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas itu, kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Terus kira-kira apa solusinya? Karena ditawarkan. Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia juga menghormati guru karena dia nggak garap tugas. Terus dia akan melakukan tindakan yang sesuai menurut porsinya dia. Nah ini restitusi. Menurut KHD, apa itu merdeka? Merdeka itu ya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia mampu untuk memerintah untuk dirinya sendiri. Nah, selama ini anak kita ya lebih banyak melakukan tindakan atas dasar perintah dari orang lain. Maka kalau konsep kurikulum merdeka, konsep belajar merdeka, sebenarnya apakah benar anak kita sudah benar-benar merdeka? Apakah dia memiliki kekuasaan untuk memerintah atas dirinya sendiri? Nah, ini menjadi apa nih? Bahan diskusi untuk kita. Sampai di sini ada diskusi dulu, ada pertanyaan dulu, atau ada tanggapan sanggahan? Bagi mungkin yang kaitannya dengan semisal ada konsekuensi. Semisal itu kontrak di awal, walaupun
antara hukuman yang diberikan dengan misal tadi masker dan lari. Ya. Tapi itu sudah terjadi kontrak di awal. Misal disampaikan bahwa kamu kalau tidak memakai masker nanti dihukum lari. Ya. Itu apakah nanti masuknya ke hukuman Atau konsekuensi karena sudah ada kontrak di awal? Pertanyaannya, aturan itu dibuat oleh siapa? Aturan itu dibuat oleh siapa? Bagaimana proses membuatnya? Selama aturan itu dibuat sendiri atas satu pihak, berarti bermakna apa? Paksaan. Kalau paksaan berarti bermakna, maka sebenarnya nanti jawaban Pak Yan terjawab di materi yang terakhir nanti. Harus seperti apa kita? Itu jawabannya nanti di. Oke, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru ataupun pendidik dan tenaga pendidikan. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di posisi manakah kita yang selama ini? Ini makna apa sih? Guru sebagai teman, guru sebagai penghukum, guru sebagai manajer. Ya. Ini gradasi dari yang paling bawah ya. Guru itu tipikalnya dia suka menghukum, dia suka membuat rasa bersalah terhadap diri sendiri si anak, atau dia seperti teman dekat dengan anak, atau dia sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini ada salah satu contoh penerapannya. Anak terlambat nggak mengikuti apel Pak Anda. Patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan, karena kamu terlambat. Ini adalah salah satu contoh tipikal penghukum. Kalau si pembuat rasa bersalah, Bapak ini kecewa sama kamu. Kamu udah tak berikan kepercayaan. Kamu itu ketua kelas. Kenapa kamu terlambat? Dia seperti dikoyak hatinya, dibuat semakin bersalah. Wah, aku ini ketua kelas loh. Aku ini ya, aku ini ya. Kalau teman, ayolah, buat Bapak bangga. Untuk saat ini kamu nggak apa-apa deh, teman. Kira-kira nanti semua ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau teman ini baiknya apa, buruknya apa, pembuat rasa bersalah apa. Kalau pemantau, sekarang pukul berapa? Apa yang kamu pelanggaran apa yang kamu lakukan? Pelanggaran apa yang kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Ini udah jam berapa? Si pemantau. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Bagaimana kamu mau memperbaiki itu? Siapa? Saya berdiri di depan barisan, muncul dari dalam ini. Maka tidak dari si guru, tapi muncul karena dari dirinya sendiri. Selama ini karena mungkin kita senantiasa mengambil tindakan di awal, lebih banyak menghukumnya mungkin. Nah, yuk kita coba memposisikan diri sebagai manajer. Untuk apa? Agar dia tumbuh dari dalam dirinya tadi. Ini ada contoh kasus. Sebenarnya mau saya bagi lagi, cuman akunya nanti. Coba, ini ada game. Pak Alfian sebagai runner up boleh dibantu dibaca. Yang keras. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali,
Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus tersebut posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Coba ada yang bisa ingin menyampaikan indikatornya apa? Hukum. Indikatornya apa, Bu? Tidak mau tahu. Secara sepihak. Gitu. Ya. Tapi kan dia melaksanakan aturan sekolah. Jadi kan aturannya sudah jelas begitu. Tidak mendengar alasannya, Tidak mau mendengar alasannya. Lebih dekat dengan penghukum atau pemantau? hukum. Nah sekarang kalau diibaratkan Pak Lukman mau menjadi manajer, kira-kira yang dikatakan dia apa? Apa yang kata-kata yang seperti apa yang keluar kepada Sabrina? Kesalahan apa yang merusak keyakinan sekolah? Ya. Kemudian bagaimana untuk memperbaiki kesalahan ini? Diizinkan nggak nanti kira-kira masuk kelasnya? Dapat izin ya. Seorang manajer itu pasti memahami karena ya itu tadi ada kebutuhan dasar tadi yang dan ada motivasi yang dia udah mengakui kesalahan bahwa dia bangunnya terlambat, dia bla bla dan sebagainya. Namun terkadang kita ini selama ini lebih banyak mensudzoni atau berpikir berprasangka kurang baik pada anak, hapusi atau apa dan sebagainya. Tapi karena ini muncul, karena sejak awal dia sudah di lingkungan situasi yang tidak positif. Dia selalu senantiasa dihukum, taat tidak karena dari dirinya sendiri. Memang berat untuk mengawal ini, harus perlahan-lahan. Apa iya kok nek ngono bocah gena dadi baik? Ya, ini perlahan begitu. Kasus yang kedua, pagi depan. Oke, siap. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan ada hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengaku. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu
Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya klaim kembali meeting ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan sudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali dalam sejenak, memandang ke meja Anto yang tantangan. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda terus. Nah, kalau kita lihat bagaimana Ibu Suti memposisikan dirinya terhadap masalah yang sedang dihadapi dua anak tersebut, tentu sudah jelas posisinya sebagai manajer. Dan yang apa yang dilakukan oleh Bu Suti? Contohnya tadi, kira-kira kamu butuhnya apa Dino? Saya butuh kancingnya dibenerin Bu, misalnya, dan lain sebagainya. Jadi posisi manajer itu selalu mencoba menengahi, dan akhirnya kan anak yang berkelahi tadi bisa rukun kembali. Tapi kalau kita tidak mencoba, oh sing butuh apa, sing iki konsekuensinya apa, bisa jadi suwis didameke ning ruang kesiswaan, di luar anaknya masih dendam. Karena apa? Dia tidak menyadari tentang kesalahannya masing-masing. Sing iki merasa mempertahankan diri, sing iki merasa mengganggu tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 hal yang tadi. Guru itu kalau tipe penghukum mesti menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghardik kata-katanya. Kalau kamu tidak ini, kamu akan, awas ya, rasakan ya. Hasilnya apa? Murid memberontak dan akan berbohong, menyalahkan orang lain. Kaitannya dengan dunia apa? Murid itu meletakkan gurunya itu di luar dalam dirinya. Murid berkata, tok nih baik, biarkan saja, kok rayon musuh meneh. Pernah kan kita mendengar pernyataan murid seperti itu? Karena mungkin si guru itu dipikirnya seperti itu. Dampaknya apa? Dia mengulangi terus. Kalau si pembuat merasa bersalah, gurunya itu lebih sering banyak ceramah. Seharusnya bu kecewa. Hasilnya apa? Anak suka berbohong. Muridnya paling karena merasa bersalah, maafkan saya Bu, hanya kata-kata itu, tapi tidak didasari dengan apa yang harus dia lakukan. Maka dia selalu menjadi rendah diri karena selalu disalahkan. Nah, kalau teman membuat nyaman, ayolah, tetapi dapat efeknya apa? Menjadikan anak ketergantungan, gampang nyepeleke, karena dianggap dekat, tidak ada batasan. Saya pikir bapak kan teman saya, oh ternyata begitu. Maka dia tidak mandiri, selalu bergantung. Kalau dipikir pemantau, nih pasti selalu menghitung, melihat jam, mengukur, apa itu pemantau. Yuk, apa peraturannya? Maka murid selalu apa? Dia berupaya menyesuaikan diri jika dia diawasi, karena selalu dipantau. Maka mungkin apa yang dilakukan oleh teman-teman pamong saat makan siang tidak harus hadir itu adalah wujud bahwa manajer itu tidak selalu senantiasa memantau. Kalau anak itu tertib karena adanya pamong di ruang makan, berarti dia belum muncul dari dalam dirinya, kan seperti itu.
identitas dengan manajer itu mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Muridnya apa? Dikuatkan dirinya. Bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Dan selalu akan ada evaluasi. Nah ini yang tadi jawaban dari Pak Yan tadi. Kita menuju keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan gitu? Mengapa kita memiliki peraturan kudu menggunakan helm saat menggunakan roda 2? Mengapa kita harus memakai masker? Mengapa kita harus mematuhi aturan harus tepat datang waktu pada saat ikut pelatihan? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini biasanya yang muncul, pertanyaan pertama Bu, kira-kira apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Supaya selamat. Keselamatan. Yang kedua, kesehatan. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap aturan. Maka keyakinan kelas itu bukan membuat aturannya ini, tapi membuat tujuannya tadi. Nah, aturan ini itu apa? Mengapa kita harus menggunakan helm? Keselamatan. Maka keyakinannya nanti yang dibuat adalah dalam bentuk keselamatan. Misalnya, kita sepakat bahwa seluruh siswa dan guru dalam belajar harus selamat, tidak ada gangguan masalah-masalah yang berkaitan dengan misalnya ini listrik yang mengganggu atau apa dan sebagainya. Maka langkahnya, contohnya ini kesepakatan. Diawali dengan diskusi tentang peraturan. Peraturannya apa? Terus peraturan tadi dirumuskan dari keyakinan bahwa peraturan nggak harus pakai helm tadi, keyakinannya apa? Bahwa kita harus selamat. Maka yang dipegang adalah keyakinannya, bukan peraturannya. Kemudian disusun, ditempelkan dalam kelas. Sama Pak ya. Peraturan sekolah, kalau kita akan lebih menitik beratkan pada proses restitusi ini, dinaikkan menjadi keyakinan sekolah. Melalui apa? Peraturan ini disebar pada anak-anak. Dari peraturan ini kira-kira apa yang dituju? Karena selama ini kita tidak pernah mengajak diskusi kira-kira peraturan ini dilakukan ini untuk apa? Tujuannya apa? Anak kan nggak tahu. Pokoknya nggak boleh pakai sepatu putih misalnya. Pokoknya nggak boleh merokok. Keyakinannya apa? Kesehatan. Maka kalau keyakinan itu sudah terpegang, harapannya dari keyakinan itu muncul kesepakatan bersama yang kemudian diyakini bersama-sama. Dan tentunya, ini ditempelkan. Akan terlalu seringan. Saya murid yang akan senantiasa datang tepat waktu. Saya guru dan murid yang senantiasa menghormati. Misalnya. Maka karakteristiknya keyakinan itu ada satu, abstrak. Dia lebih abstrak, lebih tidak spesifik daripada peraturan. Kalau peraturan jelas, siswa tidak boleh datang terlambat masuk kelas. Tapi kalau keyakinan tadi lebih bersifat abstrak. Dan wujudnya pernyataan universal. Saya adalah murid yang senantiasa datang tepat waktu saat pembelajaran di sekolah. Dibuat dalam bentuk positif. Dibuatnya itu karena duduk bareng diskusi positif, bukan karena dibuat oleh satu pihak dan didistribusikan, diumumkan, lalu si orang lain harus mengikuti aturan itu. Kalau demikian berarti proses pembuatannya tidak dalam bentuk positif karena satu pihak. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi. Tentunya aturan atau kesepakatan di sekolah boarding kita dengan sekolah lain pasti berbeda karena punya karakteristik.
Dan yang paling utama adalah mudah diterapkan di dalam lingkungan kita. Nah, ini semua warga sekolah terlibat. Tanyanya karena peraturan ini mungkin termasuk siswa ini juga tidak kita ajak terlibat dalam membentuk peraturan ini, maka mungkin peraturan itu juga menjadi sesuatu yang sifatnya bukan tumbuh dari dirinya sendiri, tapi atas dasar paksaan dan dari pihak orang lain. Nah, ini contoh kita belajar menemukan keyakinan kelas. Kalau peraturan ini keyakinan kelasnya apa? Coba Pak Ferry, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan apa, Pak? Keyakinannya kedisiplinan, Disiplinan. mengembalikan pada tempatnya. Ya. Pak Dwi, dilarang mengganggu orang lain menurut dengan keyakinannya apa? Lebih bersifat universal, lebih abstrak, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa kira-kira? Disiplin. Apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Supaya tertib. Oke, kita buka ya. Kita buka. Tanggung jawab. Barjipo balik itu tanggung jawab. Menghormati orang lain karena kita nggak boleh mengganggu. Keyakinannya apa? Kita nggak pengen kalau kita itu diganggu orang lain, ya kita tidak mengganggu orang lain. Hadir sesuai kesepakatan, komit. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kesehatan. Antri nunggu giliran, sabaran, menghormati orang lain, pakai masker kesehatan, jangan berlari di kelas, keselamatan dan sebagainya. Nah, maka peraturan-peraturan ini akan lebih baik dibawa ke keyakinan. Agar apa? Apa tujuan peraturan ini dibuat? Anak menemukan oh itu untuk ini, maka dia meyakini keyakinan itu. Nah, setelah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka langkah terakhir adalah menerapkan restitusi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, jawabannya dari Bu Leli, pertanyaannya bagaimana caranya? Dengan cara restitusi. Ada 3 tahapan langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ada 3 hal ini. Menstabilkan identitas itu contohnya gimana? Ini contohnya ya, ciri segitiga itu. Bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menuntun menjadi diri yang lebih baik. Ini contoh menstabilkan identitas. Kira-kira contohnya bagaimana? Pak Agista mungkin. Langkah pertama menstabilkan identitas tadi ini. Menstabilkan identitas ya. Sehingga kalau contohnya dengan siswa yang sudah dulu pernah saya lakukan menstabilkan identitas, itu menanyakan begini, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu melakukan kesalahan itu, distabilkan identitasnya. Apa yang sudah dilakukan, si anak cerita. Nah, kemudian dengan cerita itu, maka kita jangan sampai menyebutkan bahwa kamu salah, ya. Kamu harusnya, ya, jangan sampai kamu salah, jangan sampai kamu menyebutkan si anak ini untuk dia merasa bersalah gitu. Jadi distabilkan emosi si siswanya dengan cara yang bertanya dengan kenetralan, dengan pertanyaan yang netral dan tidak menyudutkan. Pertanyaan yang netral. Kata stabil ini adalah memberikan dampak agar anak tidak terlalu drop saat dia melakukan kesalahan, juga tidak terlalu up saat dia melakukan suatu tindakan yang baik.
maka distabilkan identitasnya. Kalimat yang muncul seperti apa? Berbuat salah itu manusiawi, wajar. Gak ada manusia yang sempurna. Ini posisinya menstabilkan anak, tidak semakin menjatuhkan anak, tapi memberikan anak. Berbuat salah itu manusiawi. Bapak saja waktu dulu jadi murid seperti kamu juga berbuat salah. Saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi saya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak menyalahkan kamu yang salah, saya yang salah, tidak. Posisinya stabil netral. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apakah kamu baik terhadap dirimu sendiri? Kamu sudah bersikap baik. Jangan kamu menyalahkan dirimu. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Baru yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu sebenarnya bisa aja melakukan lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Coba ceritakan. Maukah kamu belajar dengan cara lain? Apakah kamu bisa berbuat lebih baik lagi besok? Ini menanyakan keyakinan-keyakinan tadi. Dan tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan yang tadi sudah sepakati di awal. Jadi harapannya mungkin setiap semester, setiap tahun, baik itu guru di kelas maupun sekolah dalam sebuah lingkup besar, melakukan apa? Membuat sebuah kesepakatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah itu diyakini saat ada anak melakukan pelanggaran. Pertanyaannya, apa nilai yang kamu langgar? Apa nilai yang kita percayai terhadap ini? Nilai-nilai apa yang kamu langgar? Kamu pengen menjadi anak yang seperti apa sih? Tahapan 3 langkah ini adalah upaya dalam rangka bagaimana kita memberikan sebuah restitusi, bukan hukuman, bukan penghargaan, bukan juga konsekuensi, namun proses restitusi. Ini ada sedikit contoh saat saya melakukan praktik restitusi, mungkin sedikit saja bisa dilihat. Validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini adalah kasus tidak mengikuti pembelajaran bahasa Jawa karena latihan mobile KS. Lupa melakukan sesuatu, bahkan
Dia lupa tidak minta izin saat dia mau lomba latihan LKS. Dia lupa itu manusiawi. Saya lupa kemarin itu saat belajar Bapak, saya mengikuti pembelajaran di bengkel, naiknya tulisan profesional. Setelah itu saya diminta Pak Eko untuk melanjutkan latihan persiapan LKS tingkat kota. Bapak Eko sudah memberikan surat izin kepada saya akan disampaikan kepada Bapak, namun saya lupa memberikan kepada Bapak. LKS itu memang penting mas, karena itu untuk meningkatkan penguatan ada kualitas. Nah, jadi tidak langsung kemudian LKS itu nggak penting atau berpelajaran itu penting ya sebenarnya. Lomba itu memang penting, tapi karena saya tidak mengikuti pembelajaran Bapak dan tidak memberikan kabar dan izin kepada Bapak. Selama ini kan kita punya keyakinan bersama ya, kira-kira tindakanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Saya Bapak sesuai dengan tata tertib dan izin kepada Bapak. Tata tertib sekolah kita ya. Baik, sekarang kamu sudah menyadari tentang keyakinan kelas yang sesuai yang telah kamu lakukan. Kira-kira menurut Mas Farhan solusi depan bagaimana? Dan saya akan langsung tindakan yang ketiga adalah menanyakan paling apa itu tindakan apa yang bersangkutan. Nanti mau minta izin terlebih dahulu ya, baru kemudian kalau diizinkan. Kira-kira konsekuensi apa mas kalau kamu bagi pelajaran? Saya Bapak, saya akan bertanya kepada teman bagaimana ada materi yang disampaikan kepada kami oleh Bapak, dan saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak sebagai penggantinya. Oke, baik. Kamu sekarang sudah mengerti tentang bagaimana tindakan yang kita lakukan pasti akan menimbulkan sebuah konsekuensi kemudian hari. Kalau berharap di lain waktu kamu bisa berbagi, ya, yang kamu sampaikan dan tanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah. Kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri apa? Saya Bapak, saya akan Siswa dituntut untuk mencoba menemukan sendiri konsekuensinya, tindakan apa yang harus dilakukan. dan bagaimana saya memang tidak bisa, saya akan mencoba minta petunjuk atau saya akan melakukan kerja tersebut setelah pembelajaran yang ada. Oke, jadi kamu akan berusaha memperbaiki diri ya, agar semakin lebih tertib terhadap aturan sekolah ya. Yang aku sampaikan. Dia mendapatkan pengalaman atas Kan dia akan mencoba merasakan bahwa dia salah, dia tidak dibuat dia bersalah, merasa bersalah. Dia muncul sendiri, minta maaf, saya akan begini ya Pak, saya begini. Itu ya, nanti menjadi lebih lagi ya Mas Farhan ya. Oke, baik Mas Farhan, kamu bisa kembali ke kelas lagi. Ini adalah tanggapannya anak misalnya. Mas Farhan, apa yang kamu rasakan setelah melaksanakan praktik penyelesaian masalah seperti yang baru saja kita lakukan? Jujur ya, setelah melaksanakan praktik ini, saya merasakan feel-nya itu adalah enggak terlalu dipojokkan atau merasa disalahkan. Dan ini benar-benar rasanya seperti kita itu ditanya baik-baik dan diselesaikan masalah itu juga dengan cara baik-baik. Oke, kira-kira apa tanggapanmu Mas kalau misalnya di sekolah ada kasus pelanggaran,
kemudian cara penanganan masalahnya seperti ini, kira-kira tanggapan bagaimana? Siap, kalau menurut saya itu penyelesaian seperti ini itu cocok banget sih buat pelanggar-pelanggar yang seperti itu, karena mereka ini juga bakal sadar ke depannya dan gak bakal ulangi lagi kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Farhan. Terima kasih. Saya kira ini selesai Bapak Ibu materi paparan terakhir saya. Mungkin forum diskusi. Monggo yang mau bertanya. Pertanyaan Bu Leli tadi yang belum terjawab. Sudah terjawab kok Pak, Oh, ternyata sudah terjawab. setelah sampai materi akhir. Oh, oke. Jadi ada kesepakatan terlebih Iya. dahulu di awal. Ada keyakinan kelas yang didukung, Iya. disusun bersama. Lalu saat ada anak yang melakukan pelanggaran, kita melakukan pelanggaran apa terhadap keyakinan kita? Iya. Jadi kalau langsung suruh, kamu lari 5 kali, itu salah. Nih mungkin tanggapan dari Pak Jan ini. Atau Pak Manto ini yang setiap hari berhadapan dengan anak. Kira-kira yang pasti berat ya untuk mencoba ini membumikan di sekolah kita, yang mungkin di sini kan banyak kulturnya, ada yang sepuh senior, ada yang lebih lagi, ada yang bisa menerima dengan cara ini, ada yang pokoknya nono misalnya. Ada pendapat mungkin Saya cinta. Oke Pak itu. Menurut saya ini, kalau saya langsung datapan muka itu sama orang 356 setiap hari, dan yang malam ataupun siang harus selesai. Tapi sementara ini saya selama 1 bulan sih, cuma anak itu aja. Jadi kalau yang lain, contohnya kemarin kelas 10 itu yang kebiasaan, ada yang ngambil snack atau gimana, terus kesana tuh rasa laparnya itu masih nggak tahu lah. Tadi ada 5 dasar kebutuhan tadi ya. Kan ketawa tuh Bu. Dia melakukan itu karena ada perilaku Ya. itu. Itu pun setelah ya tadi saya bilang mungkin dia sedikit masuk, tapi ya sedikit saya kan kalau halus itu kan bagus ada Pak, saya harus aku sedikit polos. Nah gitu. Alhamdulillah nih sekarang udah mulai berkurang. Malah kemarin itu dari kelas 10 malah ganti yang kelas 11. Akhirnya ya intinya kalau di selama ini anak ya sementara ya itu aja dulu, tidak keseluruhan untuk Iya. dengan masalah. Artinya kalau hanya dalam tanda kutip anak-anak itu saja, mungkin tidak, kira-kira kalau penanganan anak-anak itu saja itu kita coba pendekatan yang halus seperti ini. Artinya mungkin kan tidak terlalu berat ya. Udah kalau ke sekolahan anaknya, nah, mungkin itu menjadi catatan juga bagi kita. Akankah ini mampu kita budayakan hal budaya positif ini di sekolah kita? Terus Pak Wanto, pasti juga harus ada yang tegas seperti Pak Wanto yang memang beliau tupoksinya di situ. Tapi juga harus ada yang mengimbangi ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang mungkin kenapa dalam hal ini kami juga mengajak teman-teman Among, Tendi, guru juga perawat yang setiap saat berhadapan dengan anak. Banyak agar menangani anak, menghadapi anak itu dengan cara-cara pendekatan yang budaya positif. Ini saya belum mendengar pernyataannya Pak Yanuar ini. Berikut Pak Yanuar. Oke, menurut Pak Eri, memang ini berkaitan erat dengan siswa dan kesiswaan. Mungkin peraturan yang sudah dibuat, kemudian penerapan lapangan seperti apa, terus kalau kita sekolah terang biasanya sekolah semi militer juga memang lumayan kompleks di kita. Sebenarnya yang ini pengalaman saja Pak. Kami juga berusaha di kesiswaan sebenarnya lebih pelan-pelan, tidak bisa kita potong. Saya ambil contoh kemarin itu ada anak, ada laporan ke kami itu yang seharusnya lewat Selasar apa itu yang di depan admin menuju di gedung admin menuju masjid itu kan selama ini memang tidak boleh. Itu ternyata ada anak lewat yang di situ dan masuk ke siswaan. Saya coba tanya kenapa di situ, terus untuk hukumannya
silakan Mas, karena itu berkelompok, silakan dirembuk sendiri dengan teman-temanmu. Setelah itu menghadap Pak Yanwar lagi, hukumannya apa. Selang 1 hari atau apa menemui saya lagi dan dia menentukan istilahnya punishment yang hasil kelompok diskusi itu. Tapi sekarang saya belum, ya itu silahkan dilaksanakan. Mungkin karena kita juga ada aturan, mungkin saya akan melihat di aturan. Tetapi saya mencoba lebih sok lagi, bukan langsung begitu ada kesalahan langsung hukumannya adalah ini. Ini mungkin nanti ke depannya karena di kesiswaan akan ada STP 2K nanti yang akan kita coba maksimalkan di situ. Saya ambil contoh lagi, kemarin ada anak lab nggak sengaja, mungkin ya posisi mencatatkan juga salah, akhirnya keinjak dan pecah. Di satu sisi anaknya menghadap, dia mengakui kesalahan. Terus bagaimana Mbak ini bulan Jawa, kalau ini mengganti kelihatannya mengganti LCD itu sekitar 500. Kamu punya uang nggak Mbak? Ya nggak ada Pak. Terus gimana solusinya yang kamu coba tawarkan? Ambil itu Pak, uang yang kemarin dapat bantuan 1 juta. Setelah saya coba katakan lagi bahwa uang 1 juta itu peruntukannya bukan untuk itu, bahwa itu untuk persiapan prakerin. Kira-kira ada alternatif lain nggak Mbak untuk mengganti itu, untuk mengganti yang bahasa saya mungkin sepadan istilahnya kan, walaupun dalam tanda kutip tidak berapa. Selang berapa hari anaknya menghadap lagi, ngobrol, ketemu lari untuk mengganti. Saya beritahu Mbak itu sekitar 500. Kira-kira mau lari berapa? Bingung. Oh mungkin sekitar 100 ribunya lari 10. Berarti kalau 500 ribu, tadi saya memberi gambaran seperti itu. Akhirnya ketemu, siap Pak, lari berapa Mbak? 75 itu sekali Mbak. Kamu pasti nggak kuat. Yang berapa? Ya berapa? Saya tawarkan lagi. Oke, ngobrol lagi. Ketemu di 2 bulan. Bahwa 75 lari 2 putaran di sini itu ketemu di 2 bulan. 2 bulan sekarang dihitung Mbak, 2 bulan berarti 1 bulannya 35 dibagi 4 lagi berarti 1 minggunya kamu punya tanggungan lari 6-7 kali lah, taruh seperti itu. Berarti 1 hari kamu punya tanggungan menyicil lari 1 putaran adalah 1 putaran. Kalau gitu kan menurut hemat saya berarti masuk akal. Tapi kalau hanya melihat 75-nya, ya ini mungkin pelan-pelan yang kami di kesiswaan akan coba di situ Pak. Mungkin yang ini hanya sharing saja. Memang kalau di kita agak lumayan kompleks, kita memberi pengertian dengan paradigma kita sekolah yang baru karena ternyata banyak berbanding. Saya boleh menanggapi sebentar ya. Sebenarnya Pak Januari sudah menerapkan tadi namanya sebenarnya konsekuensi bukan hukuman. Maka mungkin kita akan mencoba agar kata hukuman itu juga hilang di benak anak-anak, bahwa karena menurut saya yang tadi sesuai gitu. Tapi yang kedua tadi sepertinya kurang pas. Kalau kita cocokkan dengan tadi kasus yang melepaskan cik baju itu, gimana menurut Pak Januari? Iya, jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Yanuar tadi, permasalahan awal itu karena menginjak permasalahan itu kan karena handphonenya pecah ya. Tapi menurut saya dengan adanya konsekuensi atau hukuman itu lari sekian kali itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau lari berarti hukuman atau konsekuensi? Itu sebenarnya hukuman. Saya kan nggak berani kalau ya. Iya, dan itu sebenarnya tidak relevan, tidak ada hubungannya gitu ya, tidak ada hubungannya dan kemudian tidak menyelesaikan masalah juga Pak. Gitu. Jadi ya memang harus didiskusikan itu konsekuensinya apa yang sebenarnya menyelesaikan masalah. Gitu. Salah satunya tadi yang dilakukan oleh Bu Suti, kamu bisa nggak gantikan kancing? Saya kan nggak bisa Bu, belajar jahit ya.
Nah saya kan nggak bisa, nanti ada guru yang ngajarin. Mungkin ada salah satu misalnya nih, berwirausaha. Karena kamu, jadi memang benar apa yang diinginkan Pak Yan tadi, tidak menggunakan uang dari bank jatah tadi, tapi yuk kamu sekarang belajar berwirausaha untuk menghasilkan uang seberapapun hasilnya. Nanti belajar sama Bu Emi ya, berwirausahanya. Kamu belajar jualan ke guru-guru, belajar apapun. Entah nanti dapatnya berapa, uang itu bisa mencoba. Ada proses apa? Pembelajaran bagaimana? Pembelajaran berwirausahanya dapat, upaya untuk tanggung jawab konsekuensinya juga sesuai. Mungkin seperti itu kalau menggunakan teori restitusi seperti ini. Mungkin yang saya dalam artian kenapa saya anak suruh milih sendiri, karena jelas tidak mungkin ganti uang, kita juga akan minta uang, juga tidak mungkin. Toh itu juga kami masih berpikir bicara minta itu nanti jadi yang tidak mungkin kita bebankan ke anak, jelas tidak mungkin. Akhirnya kan kita coba alternatif, contohnya nyun sewu, misal berwirausaha, apakah juga mungkin 500.000? Iya, nanti bisa diatur. Ya, dalam jangka waktunya kan banyak dicicil. Maksudnya dalam artian saya kemarin kenapa ke kami ngarahnya kok sebenarnya ke fisik walaupun itu tidak ada relevansinya gitu. Satu ya karena tuntutan kita sekolah semi militer juga, mereka juga harus disiplin. Lebih shock sebenarnya bisa, lebih shock sebenarnya, tapi kan untuk memberikan ya ini sebenarnya di dalam pikiran saya masih menyamakan bagaimana sekolah reguler dan sekolah semi militer itu ketemu di titik tengah ini. Terus terang sampai sekarang saya belum. Kemarin kenapa akhirnya seperti itu ya biar anak, dan itu kan juga anak, bukan saya kamu harus lari berapa, bukan. Saya hanya mengajak anak apa untuk yang biar sepadan kamu bahwa kalau itu diuangkan ada 500.000 kira-kira apa. Ya mungkin ini lebih ke perspektif cara pandang. Kalau cara pandangnya lihatnya dari mana, memang ya pasti ada minus plusnya. Makanya di budaya positif ini yang kita arahkan, kita memahami dulu bagaimana konsep teori motivasi, teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia itu sendiri, dan hubungannya bagaimana hukuman, konsekuensi, dan maupun restitusi. Maka kalau menurut pola pikir di KHD itu sendiri, ya agar kita memberikan proses, karena pendidikan adalah proses pembelajaran yang sepanjang hayat, maka bisa jadi pula dengan dia berupaya mengganti itu dalam tanda kutip tidak harus dengan uang sekian, tapi ada upaya-upayanya itu sesuai dan sepadan dengan itu, tentu ada hal positifnya. Dia itu nggak pernah belajar dodolan, saat itu sudah dodolan, jangan-jangan dia diberikan pembelajaran terhadap kesalahan. Aku biar nggak pengen jadi wirausaha, tapi mergo biyen ya pas melakukan pelanggaran di persong ini banyak kalian gitu maksudnya. Jadi sebenarnya ini sama saja, tinggal bagaimana kita pendekatannya. Dan tentu benar kan yang dihentikan Pak Yan tadi, tidak mungkin secara signifikan, pelan-pelan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, gitu. Jadi kita bersama-sama yuk, yang teman-teman yang muda-muda, kita mencoba membudayakan hal positif di sekolah ini sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Kita coba, meskipun kita sekolah militer, sekolah semi militer, sekolah disiplin, tapi kalau selama ini anak kita, katanya istilah sekolah semi militer itu sekarang saya kurang sepakat. Disiplin tinggi. Disiplin positif. Disiplin positif. Nah, artinya kita sesuai apa ini istilah-istilah ini memang di zaman yang kemudian berkembang sudah tidak relevan seperti itu. Meskipun kita nggak merubah skemanya, masih seperti itu, hanya penamaan saja seperti tadi misalnya. Oke, kamu hukumannya apa misalnya Pak Yan? Mungkin bisa diganti dengan kata-kata konsekuensinya apa misalnya. Karena hal-hal yang sifatnya positif ini mungkin akan mengubah aura. Anak-anak semakin lebih semangat, anak-anak lebih tidak terbebani dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di aksi nyata saya modul budaya positif. Tentu banyak kurang dan kesalahan. Matur nuwun atas rawuhipun. Saya akhiri bila tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jatahnya Pak Aziz ini malah Majelis. ngomong. Nggak apa-apa. The show Ada must go istirahat on. dulu mungkin ya. Iya. Nanti Istirahat jam 10